Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dalam pelajaran biologi. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran dari pertemuan sebelumnya, yaitu sistem gerak. Sekarang Ibu berdiri di sini tidak sendiri, tetapi ada yang menemani. Ini namanya susunan torso kerangka manusia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa sistem gerak manusia itu disusun oleh 3 komponen. Ada penyusun pertamanya yaitu otot sebagai alat gerak aktif dan tulang sebagai alat gerak pasif. Dan yang ketiga itu adalah sendi atau artikulasi. Susunan rangka manusia seperti ini ya. Jadi untuk memudahkan mempelajarinya atau supaya kita mudah mengidentifikasi, kita bagi menjadi 3 bagian komponen. Yang pertama itu adalah tulang tengkorak atau kranium. Kemudian dari sini sampai ke sini itu tulang sumbu tubuh atau tulang aksial. Kemudian ini lengan dan tungkai bawah itu disebut sebagai tulang ekstremitas. Di atas ini ekstremitas mayor, yang di bawah ekstremitas minor. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi satu persatu susunan rangka manusia. Nah, yang pertama itu adalah tulang kranium. Tulang kranium atau biasa disebut dengan tulang tengkorak itu dia disusun oleh 2 komponen. Ada tulang kepala dan ada tulang wajah. Melihat apa saja susunan dari tulang kepala. Dimulai dari yang pertama, frontal, ini adalah tulang dahi. Kemudian parietal, ini adalah tulang ubun-ubun. Lalu oksipital itu tulang kepala belakang. Terus di sini ada tulang baji atau sphenoidal. Lalu ada tulang tapis atau tulang ethmoidal. Kemudian ini pelipis, tulang parietal. Lanjut ke tulang wajah. Jadi tulang yang menyusun wajah itu ada juga beberapa. Yang pertama nasal, tulang hidung, lacrimal, tulang air mata, zygomaticum, tulang pipi. Kemudian ada rahang atas, maksila, rahang bawah, mandibula. Kemudian di dalam rahang atas dan rahang bawah ini ada hyoideum, tulang lidah, dan ada pallatum, tulang langit-langit. Kita akan melanjutkan pembahasan ke tulang aksial atau tulang sumbu tubuh. Nah, yang pertama itu kita akan melihat tulang sumbu tubuh yang melindungi rongga dada. Tulang yang melindungi rongga dada di sini itu ada 2, yaitu tulang dada sendiri dengan tulang rusuk. Tulang dada yang ini dia terdiri dari 3 bagian. Bagian yang atas ini adalah manubrium sterni atau hulu. Kemudian di bagian ininya corpus sterni. Lalu di bagian bawah ada yang disebut dengan taji pedang karena bentuknya mirip dengan ujung pedang, biasa disebut dengan processus xiphoid. Sekarang kita akan melanjutkan ke tulang rusuk. Jadi tulang rusuk manusia itu ada 3 jenis, ada rusuk sejati, rusuk palsu, dan rusuk melayang. Sekarang kita lihat yang mana-mana saja itu yang disebut rusuk sejati, rusuk palsu, dan rusuk melayang ya. Jumlah rusuk sejati itu ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena dia punya hubungan langsung ke tulang dada. Kemudian rusuk palsu jumlahnya 3. 1, 2, 3. Karena disebut rusuk palsu karena seolah-olah dia punya sambungan ke tulang dada padahal tidak. Kemudian ada 2 jumlahnya yang rusuk melayang. Dia sama sekali tidak ada sambungan ke tulang dada. Kita lanjut ya. Selanjutnya itu adalah tulang gelang. Tulang gelang itu ada 2, tulang gelang bahu dan tulang gelang panggul. Gelang bahu hanya disusun oleh 2 jenis tulang, yaitu tulang scapula atau tulang selangka, dan di belakang ini adalah tulang clavicula atau tulang belikat. Nah, kemudian gelang panggul. Tulang gelang panggul manusia disusun oleh 3 komponen. Ini namanya tulang usus atau ileum. Lalu ini tulang duduk, isium. Kemudian yang di depan ini pubis atau tulang kemaluan. Oke anak-anak, kita akan melanjutkan ke tulang ekstremitas atau alat gerak. Yang pertama itu alat gerak atas atau biasa disebut dengan tungkai atas. Nah,
Alat gerak atas ini atau biasa kita sebut dengan lengan disusun oleh beberapa tulang juga. Yang pertama humerus, tulang lengan atas. Lalu di bagian bawah sini dia ada 2 tulang ya. Ini radius yang sejajar dengan ibu jari atau biasa disebut dengan tulang penumpil. Kemudian ini ada ulna atau biasa disebut dengan tulang hasta. Kemudian setelah itu ada tulang karpal atau tulang pergelangan tangan, lalu metakarpal, tulang telapak tangan, lalu phalanx atau tulang jari-jari tangan. Sekarang kita akan melanjutkan ke tulang ekstremitas bawah ya. Jadi tulang ekstremitas bawah itu juga disusun oleh beberapa tulang. Yang pertama itu femur, tulang paha. Lalu di bagian bawahnya ini juga ada 2 tulang, yaitu tibia dan fibula. Tibia itu tulang kering dan fibula itu tulang betis. Kemudian di antaranya ini ada patella atau tulang tempurung lutut. Kemudian di bagian sini ada tarsal, tulang pergelangan kaki, metatarsal, tulang telapak kaki, dan phalanx atau jari-jari kaki. Dan masih ada satu yaitu tulang tumit atau calcaneus. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pembahasan ke susunan tulang belakang atau os vertebra. Jadi tulang belakang manusia itu dia tersusun dari beberapa jumlah susunan ruas tulang, tetapi dia dibagi-bagi berdasarkan letaknya. Nah, yang pertama itu adalah ini disebut dengan tulang leher atau cervicalis, jumlahnya 7 ruas. Di bawah setelah tulang leher di sini adalah tulang punggung atau biasa disebut dengan thoracalis, jumlahnya 12 ruas. Setelah itu dari tulang punggung kita ke tulang pinggang. Tulang pinggang atau lumbalus, jumlahnya itu adalah 5 ruas. Lalu setelah tulang pinggang di sini ada tulang pinggul. Tulang pinggul atau sakrum, jumlahnya juga 5. Lalu di bagian yang paling akhir itu adalah tulang ekor atau coccygeus, jumlahnya sebenarnya 4 ruas, tapi dia mengalami fusi menjadi 1. Jadi secara keseluruhan jumlah tulang belakang atau vertebra kita itu adalah 33 ruas. Anak, itulah tadi penjabaran susunan rangka dari manusia. Nah, sekarang tugas kalian adalah menuliskan kembali susunan tulang ini, baik bahasa Indonesianya disertai dengan nama latinnya. Kemudian jangan lupa Ibu pesan kepada kalian semua agar tetap menjaga kesehatan tulang, karena tulang itu adalah komponen yang sangat penting dalam tubuh kita, dengan cara rajin-rajin mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kalsium dan vitamin D, dan hindari kegiatan-kegiatan yang bisa mencederai tulang kalian. Oke, makasih.